Halo, gue Coki Pardede. Kali ini gue pengen memberikan beberapa poin, poin sih lebih tepatnya, buat lo semua sebelum lo mendoakan orang lain umur panjang. Karena kita kan biasanya seneng gitu mendoakan orang lain supaya umurnya panjang dan yang lain-lain. Dan tentunya poin ini mengabaikan perdebatan apakah memang doa itu kekuatannya real atau fiksi. Terlepas dari itu, menurut gue ini adalah poin yang bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang masih suka berdoa. Kalau saya kan tidak. Jadi, sebelum kita mendoakan orang lain atau orang ini punya umur panjang, kita tuh harus paling enggak melihat apakah orang ini punya kualifikasi untuk bisa punya umur panjang. Yang pertama, apakah orang ini pengangguran? Kalau orang ini pengangguran, apalagi dia penganggurannya tuh memang karena passionnya ya, bahkan jauh sebelum pandemi ini dia sudah pengangguran. Kalau pengangguran karena keadaan itu masih nggak apa-apa lah, karena ya itu bisa apes, bisa sial. Tapi kalau ini orang adalah pengangguran yang passionnya adalah pengangguran, dia nggak kerja, dia tidak memberikan pemasukan kepada keluarganya, entah itu keluarga istrinya atau keluarga ayah, ibu, adik-adik dan lain, ini gua rasa lo nggak usah mendoakan supaya orang ini punya umur panjang. Karena ini akan nyambung ke negatif-negatif selanjutnya. Oke, misalnya dia pengangguran, otomatis dia tidak memberikan pemasukan atau manfaat kepada orang-orang terdekat dia. Otomatis dia juga tidak membayar pajak. Kalau dia tidak membayar pajak, dia juga tidak memberikan manfaat di negara yang dia tinggali. Sudah ke orang terdekat tidak ada manfaatnya, ke negara yang dia tinggali juga tidak ada manfaatnya. Dan kalau misalnya dia juga selain tidak bayar pajak ya, dia juga udah pengangguran, tidak bayar pajak, dia tidak mau menyumbangkan tenaganya untuk kerja bakti atau hal-hal sosial yang bisa membuat orang lain terbantu. Nah, jangan didoain orang ini punya umur panjang. Kenapa? Karena kita tidak perlu orang-orang seperti ini hidup lebih lama di masyarakat kita. Sudah tidak berguna kepada orang terdekat, tidak berguna kepada negara, nggak mau lagi menyumbangkan tenaganya untuk hal-hal sosial. Kita tidak perlu orang-orang seperti ini lebih lama lagi di dunia. Karena tidak ada manfaatnya. Tapi pasti ada argumen. Tapi Coki, orang-orang seperti ini tetap ada manfaatnya. Paling tidak orang seperti ini menjadi penghasil karbon dioksida untuk bahan bakar fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Berarti orang ini masih ada manfaatnya. Salah. Karena menurut penelitian terbaru, ini gue sampai research nih. Gue sampai research. Menurut penelitian terbaru, menurut lembaga penelitian Chatham House, yang memberikan sumbangsih penghasil karbon dioksida terbesar di dunia itu adalah pabrik atau industri semen. Dia menyumbang 8% karbon dioksida di dunia. Jadi buat Anda yang pengangguran, yang tidak bayar pajak, yang tidak pernah ikut kerja bakti, Anda kalah sama Holcim. Anda tidak berguna. Karena paling tidak semen walaupun mungkin menghasilkan polusi, paling tidak masih bisa digunakan untuk pembangunan dan masih ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya orangnya memenuhi poin-poin yang tadi, nggak usah didoain supaya umurnya panjang. Karena memberikan manfaat tidak, dan orang-orang seperti ini malah rentan join ormas-ormas anarkis. Jadi kalau misalnya lu tetap punya hobi untuk mendoakan orang, tapi bagaimana Coki, hobi aku kan mendoakan orang, aku harus bagaimana? Lah kalau emang lo suka mendoakan orang, saran gua doain aja ya. Terlepas dari doa ini punya the real power atau enggak ya, tapi menurut gua ya nggak salah untuk dicoba. Lo doain aja supaya paling enggak orang ini hidupnya punya impact.
Karena panjang atau enggaknya umur seseorang tuh tidak relevan dengan value dia sebagai manusia. Jadi lebih baik ke depannya kita mulai mendoakan supaya setiap orang hidupnya punya impact. Karena menurut gua, mau itu impact positif atau impact negatif, itu akan tetap ada manfaatnya. Contoh, misalnya orang hidupnya punya impact positif, manfaatnya jelas bisa langsung dirasakan saat itu, atau mungkin jangka panjang. Udah jelas, nggak usah kita jelasin lagi. Bahkan orang yang punya impact negatif pun tetap ada manfaatnya. Sebagai apa? Pelajaran hidup untuk orang lain. Misalnya contoh, siapa contoh karakter yang di hidupnya punya impact negatif, tapi malah jadi pelajaran buat orang lain dan bisa jadi kebaikan untuk kebaikan yang lebih besar. Contoh, misalnya siapa? Abu Lahab, Yudas Iskariot, atau Adolf Hitler. Ini tiga orang ini di kehidupannya tidak terpuji dong, karena mereka punya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Semua orang sepakat apa yang mereka lakukan bertiga ini tidak terpuji gitu. Tapi coba kita lihat, umat manusia itu belajar dari ketiga contoh orang ini, dan akhirnya malah jadi lebih banyak orang yang melakukan perbuatan baik gara-gara tiga contoh orang ini. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya, pahala yang disebabkan dari cerita tiga orang ini mungkin sudah bisa menutupi dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Jadi intinya, kalau emang lo punya passion untuk mendoakan seseorang, kayaknya mendoakan umur panjang bisa lo pikir-pikir lagi. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya orang ini layak gitu. Bisa lo doakan umur panjang gitu. Ya, gitu aja.